Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh karena Tuhan telah memberikan hari ini bagi kita. Amin. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk hari ini kami miliki dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Engkau berikan. Artinya hari ini Engkau masih percayakan kami ada sebagaimana kami berada. Terima kasih juga di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan saatnya sebelum beraktivitas kami hendak baca, renungkan firman-Mu. Urapi, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 28, 29 dan 30. Ada 3 ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ayat 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini menarik, dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, banyak orang berpikir dengan menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan langsung terbebas dari yang namanya masalah, kesulitan, atau penderitaan. Tapi kenyataannya, masalah demi masalah, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan harus mereka hadapi setiap hari. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi kecewa. Ya, sementara di sisi lain kita dibuat iri dan cemburu begitu melihat kehidupan orang-orang di luar Tuhan yang sepertinya dalam keadaan nyaman dan selalu mujur, ya, sukses, berhasil, ya. Ini juga sebuah kenyataan yang dialami oleh pemazmur, sehingga pemazmur dalam mazmurnya berkata begini, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Itu tertulis dalam Mazmur 73 ayat 3. Nah, timbul pertanyaan di hati, mungkin di hatimu, ya, apa upah mengikut Kristus? Saudara, saya tidak pernah bertanya seperti ini. Karena saya jadi Kristen atau saya ikut Yesus, ya, ada 4 hal yang saya katakan. Yang pertama, bukan keinginan saya. Yang kedua, ya, saya memerlukan juru selamat, ya. Yang ketiga, saya mendapatkan hidayah, petunjuk. Petunjuknya ada di Yohanes 14 ayat 6, petunjuknya ada di Kisah 4:12, ya kan? Dan yang terakhir, yang keempat, ya, saya terpikat pada ajaran keselamatan yang ditawarkan oleh Alkitab. Bukan usaha saya, bukan karena amal perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Sehingga saya jadi Kristen, ya, tidak pernah saya bertanya apa
upah mengikut Kristus, ya. Karena saya tahu, ya, upahnya bukan di sini tetapi di sana nanti, ya. Kepastian keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, ya. Karena ada banyak orang yang berpikir waktu dia terima Yesus, ya, pasti dia jadi kaya begitu, ya. Apalagi ada orang datang beribadah, motivasinya supaya diberkati, ya kan? Ya enggak salah sih, tetapi sesungguhnya kalau kita datang ibadah bukan tujuannya itu, ya. Tujuannya kita mau jumpa dengan Tuhan. Betul? Sehingga ketika kita menjumpai masalah dalam hidup ini kita tetap kuat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih upah mengikut Kristus? Nah, sedada juga dengan Petrus, ya. Ini Petrus langsung mengungkapkan secara langsung kepada Tuhan. Mengapa? Karena ia merasa sudah berjeri lelah untuk melayani Tuhan dan mengikut Dia. Ya kan, di ayat 28 dikatakan begini, ya. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya toh? Bapak Ibu, Kristus pun menegaskan bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengikut Dia sampai akhir. Ya kan? Ada upah. Dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya kan? Ini luar biasa. Karena itu, ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita seharusnya, ya, selalu bersyukur, dan kita tidak seharusnya menjadi lemah, apalagi kecewa dan kecut serta tawar hati, ya kan? Justru kita harus makin bersungguh-sungguh dan giat melayani pekerjaan Tuhan. Karena sekecil apapun pengorbanan atau jerih lelahmu untuk melayani Tuhan, itu semuanya diperhitungkannya dan tidak satu pun yang terlewatkan. Kita lihat Musa misalnya, dia rela meninggalkan istana Fir'aun dengan segala kemegahan duniawi demi memenuhi panggilan Tuhan. Mengalami penderitaan dan kesengsaraan bersama umat Israel di padang gurun tidak membuatnya, yaitu Musa, kecewa. Mengapa? Dikatakan di Ibrani 11 ayat 26, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, bukan upah yang di sini, tapi upah nanti. Amin. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Masalah dan penderitaan tidak membuatnya mundur untuk melayani Tuhan. Bahkan ia berkomitmen, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita fokus pada upah nanti, bukan upah yang hari ini. Amin. Kita percaya kalau kita ikut Yesus, pasti Tuhan pelihara, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita.
Amin. Iya. Bapak Ibu, saya ini ikut Yesus. Saya tidak bekerja di dunia sekuler. Saya sudah komitmen dalam pelayanan. Saya tidak ada gaji. Ya. Tapi Tuhan pelihara secara sempurna. Yaitu pas butuh, pas ada, hidup pas-pasan. Nah, itu dia ya. Hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Butuh anak-anak mau daftar ya sekolah ya. Dah Tuhan siapkan. Iya kan? Tapi memang menimbulkan apa namanya ya, jantung berdebar-debar ya. Karena itu harus kuat di dalam doa. Nah, pas butuh, pas ada. Demikian juga kami sedang bergumul untuk perpanjangan daripada tempat ini. Ya, sampai saat ini kami belum punya dasar ya, finansial untuk memperpanjang. Tapi kami doa dan masih terus berdoa supaya pada waktunya Tuhan siapkan. Bantu kami dalam doa ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak orang berdoa, semakin cepat jawaban doa itu Tuhan lakukan. Karena itu Bapak Ibu, ya mari kita hanya fokus pada upah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan hidup kekal. Sebab nanti dia datang ya pada akhir zaman ya. Dia katakan di Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau ditanyakan apa upah mengikuti Yesus? Ya. Ada Tuhan siapkan upah yang luar biasa, yang tidak sama dengan upah yang kita terima dari dunia ini. Upah yang daripada Tuhan itu luar biasa, dan itu akan membuat kita punya rasa kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya kan? Keselamatan Dia berikan kepada kita. Karena itu biarlah kita semakin bersemangat di dalam mengikut Yesus ya. Dan kita semakin semangat juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa kami pasti menerima upah, dan upah yang seperti Engkau nyatakan. Kami akan menerima kembali lipat ganda, dan kami akan menerima hidup yang kekal. Bahwa setiap jerih lelah kami di dalam Engkau tidak menjadi sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan. Terima kasih, berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini. Berkati juga seluruh sahabat Galilea, mereka yang setia mengikuti tayangan ini. Diberkatilah mereka semua dalam tugas kerja hari ini, dalam bisnis, usaha, studi, pelayanan mereka semuanya. Biarlah hari ini penuh damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada